ini. Jadi kita lihat ya teman-teman, kita coba review satu-satu. Ini untuk menampilkan function untuk menampilkan daftar produk. Ini menampilkan form daftar produknya. Ini fungsi untuk fungsi create di sini menampilkan form create produk. Yang ini menampilkan form ini. Kemudian fungsi store di sini untuk menyimpan proses penyimpanan penambahan data produk. Sedangkan validasi input ini untuk menampilkan pesan error dari masing-masing field yang tidak memenuhi kriteria atau rules yang sudah ditentukan di produk model dan controller yang ada di sini ya. Kemudian ini tadi proses simpan datanya. Kemudian ini fungsi untuk edit. Fungsi edit di sini menampilkan form edit produk yang sudah kita buat di sini. Kemudian ini fungsi update. Ini untuk validasi masing-masing field. Kemudian yang ininya untuk menyimpan data atau memperbarui data yang diedit. Oke, sampai sini ya. Jadi berarti sudah jelas kita sudah buat create, read, dan update. Dan yang terakhir adalah delete-nya. Kita akan buat proses untuk delete. Nah, kalau untuk delete apakah perlu buat di form view baru untuk khusus untuk delete? Buat saya sih tidak perlu, karena kita akan melakukan eksekusi delete langsung di form index ini. Jadi di sini nanti teman-teman ketika klik hapus tidak menampilkan form apa-apa, cuman muncul nanti notifikasi apakah yakin untuk menghapus data ini atau tidak. Oke. Jadi di sini kita akan buat fungsi delete ya. Ini kita akan buat public function delete. Oke. Dengan parameter string ID. Kenapa harus pakai string ID? Karena kalau update, kalau edit dan hapus itu pasti kan berdasarkan baris ya, barisnya berapa, yang dimana di situ identiknya dengan ID berapa. Jadi perlu dipanggil si ID-nya. Kemudian ini kita buka kurung kurawal, kita masukkan metodenya di dalam sini. Apakah perlu dipanggil return view form views-nya? Tidak perlu, karena kita seperti saya bilang langsung kita eksekusi di form create produk ini. Jadi cukup teman-teman panggil string this. Oke. String this. Oke. Kemudian nama ininya itu modelnya produk model. Maaf, ini produk modelnya kan M ya, model. Produk model kita eksekusi dengan delete. Oke. Jangan lupa ditambahkan ID-nya. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, setelah ini kita akan memberikan flash-nya atau notifikasi, tampilan notifikasi kalau yakin ID tersebut ingin dihapus atau tidak. Jadi kita tambahkan, kita buat metode tambahkan pesan flash sukses kalau berhasil dihapus flash. Oke, tambahkan pesan flash sukses. Kemudian kita panggil session atau ini aja teman-teman, nih kita copy supaya cepat ya. Session flash data sukses, produk berhasil dihapus. Oke, kemudian kita tutup. Ketika ini dia akan melakukan refresh ke folder produk agar data di daftar produk ini ke update. Itu produk. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ini saya tambahkan aja di sini supaya teman-teman nggak bingung ya. Ini create
create. Ini read ya, read. Ini sorry, ini store ya. Ini dari sini itu read proses create-nya. Create ini merupakan proses read-nya. Kemudian ini store. Oke, kita edit. Ini update. Kemudian yang terakhir adalah delete. Ini enggak rapi. Oh iya benar. Ini merupakan delete. Jadi create, read, update, dan delete sudah dibuat di produk controllernya. Oke, sampai sini saya rasa ini cukup ya teman-teman untuk proses update, create, dan delete-nya ya. Kita akan eksekusi, kita akan coba, kita stop dulu. Oh ya, sama jangan lupa yang terakhir, karena ini kita sudah buat create, edit daftar produk dan hapus produk ya. Kita udah buat di fungsi untuk di controller produk.php itu udah ada daftar produk, menampilkan daftar produk, menambahkan, edit, dan hapus produk. Nah teman-teman, setelah ini jangan lupa untuk menyesuaikan settingan rules di routes.php nya ya. Di routes.php nya ini jangan lupa di save, Ctrl S. Oke, kita akan ke config, app config di routes.php. Nah di sini di routes.php di routes.php ini baru kemarin kita hanya menampilkan daftar produk, menampilkan form tambah produk, dan melakukan proses penyimpanan produk baru. Berarti teman-teman perlu menambahkan string untuk root. Kita akan coba copy saja ini. Yang pertama adalah daftar produk, berarti kita coba ini. Kita akan coba ini sampai sini. Kita copy saja, terus kita sesuaikan ya rute berikutnya. Ini kita produk create ini menjadi edit ya. Ini menjadi edit, dan karena ada parameter ID-nya, kita tambahkan rules-nya adalah num-nya ya. Titik 2 num. Oke, kita tutup kurung, yang dimana di sini akan menampilkan edit produk edit dengan string 1 sebagai parameter ID-nya. Ini menampilkan produk, ini menampilkan form edit produk. Oke. Kemudian kita yang berikutnya adalah proses mengupdate produk. Ini kita ganti dulu, proses update produk. Nah ini teman-teman cukup update ini. Kalau ini kan edit ya, edit ini dari mana? Dari controller yang sudah kita buat untuk menampilkan formnya. Itu kan kita kasih function dengan nama edit, berarti untuk menyimpannya, proses untuk rute untuk proses menyimpannya kita panggil fungsi update di controller ini untuk dimasukkan di routes. Berarti ini edit kita ganti ini kita ganti update. Nah di update ini jangan lupa tambahkan, karena ada parameter ID nanti, jadi kita tambahkan titik 2 num. Kemudian akan memanggil di sini edit ini menjadi update, kemudian slash string ID-nya. Jadi kita kasih contoh slash string 1. Oke. Update produk. Oke, sampai sini ya. Jadi cukup sampai sini. Apakah, nah sekarang pertanyaan, apakah rute untuk delete-nya ada nggak? Nggak perlu, karena kita eksekusi langsung di rute daftar produk ini. Kita akan coba simpan
dan kita akan coba jalankan ya. Kita akan eksekusi. Oke, ini seperti ini ya, daftar produk yang biasa. Kita akan panggil, ini sudah ada di ini. Kita jalankan kembali PHP Spark.serve-nya. Kita coba refresh. Oke, ke refresh. Nah, yang sebelumnya kemarin itu cuma ada fungsi editnya doang. Tombol edit, hapus itu tidak bisa. Sekarang kita akan coba melakukan update dan delete terkait daftar produk yang ada di sini. Tapi sebelumnya tadi kita kan sudah ada pembaharuan terkait validation message yang saya bilang di tambah produk dulu. Kita akan uji coba di tambah produk. Kita akan membuat karakter rules yang dimana tidak memenuhi rules ya, karena di sini di produk model kan kita dikasih tahu minimal 4 karakter, sedangkan ini 3 karakter. Kita coba isikan dengan benar dulu. Nama produknya mobile programming, terus harga belinya 280.000, harga jualnya 300. Oke, kuantitinya 12. Oke, kita coba simpan. Harusnya proses ini, kalau yang sebelumnya, sebelum kita melakukan pembaruan, masih di video kemarin, itu ini akan ke refresh, dalam artian fieldnya akan menjadi tetap kosong tapi tidak diproses. Nah, kekurangannya itu kita sudah tutupi di video kali ini dengan menampilkan validation message-nya. Kita akan coba proses simpan. Nah, di sini teman-teman ya, kode produk must be at least 4 karakter in length ya. Jadi kode produk itu harus minimal 4 karakter. Jadi kita tahu proses ini kan ngeblank ya. Berarti memang data tersebut tidak berhasil diupdate. Dikarenakan apa? Di sini kita tampilkan alasannya, dikarenakan ada kesalahan dalam field pengisian kode produk karena harus 4 karakter. Kita akan coba ini, kita gunakan lagi, kita tambahkan P005 ya, P005. Oke, ini kan 4 karakter, 1 2 ini 5 1 2 3 4. Ini harusnya sudah memenuhi, harusnya bisa tersimpan ya. Tapi sebelumnya saya ingin coba perlihatkan ketika ini saya buat huruf ya, yang dimana ini harus angka ejangan ini. Ini karena otomatis yang nggak bisa huruf. Ini kita akan buat mobile programmingnya. Kalau di sini kan nama produk minimal 3 karakter ya. Saya akan coba M saja di sini ya. M saja. Oke. 80. Kita akan coba simpan ya, teman-teman ya. Sorry. Kita coba simpan. Ini kan kode produknya sudah sesuai dengan rules 4 field. Harusnya tetap nggak kesimpan dengan menampilkan kesalahan yang ada di nama produk. Kita lihat apakah seperti itu. Kita simpan. Oke. Ternyata kode produknya tidak masalah, dan yang bermasalahnya berpindah ke nama produk karena minimal karakter di nama produk itu adalah 3. Oke, kita coba isikan kembali dengan yang benar ya. Mobile programming. Jadi teman-teman sudah melihat kalau di dalam pengisian form tambah produk ini terdapat validation yang memeriksa setiap masing-masing ID field yang ada di sini yang diisikan akan dicek sesuai rules atau tidak. Jika tidak, jika ada pengisian data di masing-masing field ini tidak sesuai dengan rules, maka pada proses penyimpanan ini tidak dapat berhasil dan menampilkan informasi kesalahannya ada di mana. Oke, kita sudah sesuaikan. Ini saya rasa ini sudah sesuai dengan rules semua ya. Harusnya ini berhasil tersimpan dan akan ke direct ke rute produk yang menampilkan daftar produk. Kita akan coba simpan. Oke, dengan menampilkan produk berhasil ditambahkan, maka di sini terlihat mobile programming yang barusan kita update sudah sudah tertambah. Nah, oke, itu untuk validation message-nya. Nah, sekarang kita akan menguji apakah fungsi editnya berhasil beserta dengan fungsi hapusnya. Kita akan coba sekarang fungsi untuk
editnya dulu, yang dimana ketika diklik edit akan menampilkan form edit produk yang memanggil dari views edit produk berdasarkan nanti ID-nya ya. Kita akan lihat nanti di sini akan muncul ID berapa. Ini kita klik, kita umpamanya mau edit yang ini, yang mobile programming yang barusan kita buat ya, kita edit. Oke. Ternyata di sini berhasil ya menampilkan form edit produk, yang dimana kita bisa melakukan edit produknya di sini ya. Oke, cuman pada saat edit produk harusnya dia ngambil data. Nah, ini kemungkinan kesalahan saat kita melakukan copy edit produk yang ada di sini. Maka ini perlu diperbaharui. Jadi pada saat pengambilan data edit produk, teman-teman harusnya mengambil data yang sudah ada di dalam database, bukan membuat baru ya. Jadi ini kita perlu perbaharui. Jadi kita coba perbaharui, kembali ke daftar produk lagi. Oke, kita akan coba buka edit produk ininya, karena ini sebelumnya kita copy dari create produk, yang dimana create produk ini memang blank ya, sedangkan edit produk harusnya ada pemanggilan field masing-masing field yang ada di database. Oke, kita akan coba untuk menyesuaikan kode di edit produk ini supaya sesuai dengan keinginan kita, agar yang pertama tuh mengambil field data berdasarkan ID-nya, kemudian melakukan proses penyimpanan nanti ya dengan memanggil function update dari produk controller ya. Jadi yang pertama yang perlu kita sesuaikan itu adalah code ini ya. Jadi ini produk, ini store-nya akan memanggil, kita ganti karena ini store untuk menyimpan, kita ganti jadi update. Kemudian nanti di sini kita perlu memanggil string data dari produk ya teman-teman. Oke, kita tambahkan ini, kemudian dipanggil berdasarkan array dengan field ID produk, karena function yang ada di produk ini khusus untuk update ID-nya di sini ya. Khusus untuk update ID itu adanya di ada parameter untuk string ID-nya. Jadi di edit produknya kita sesuaikan. Jadi ini mengambil setting ID produk berdasarkan pilihan nanti baris data yang akan dilakukan pengeditan. Oke, sampai sini kita tambahkan lagi, nanti kita tutup ya dengan titik koma, kemudian kita tutup. Oke, sampai sini ya. Jadi ini yang pertama yang perlu dirubah dari code yang sebelumnya, yang dimana kode ini merupakan copy paste dari form create edit produk. Kita ganti di form actionnya, rutenya ya, karena di sini butuh parameter ID. Kemudian ini udah, coba saya cek lagi, ini di form groupnya class form group. Oke. Nah ini perlu di sini tuh akan perlu untuk menampilkan data ya dari ID dari ID data yang diedit ya. Jadi di sini perlu ada penyesuaian. Jadi kode produk oke, ini teks oke, class form control oke, ID kode produk oke, ID kode produk oke, ini tidak perlu karena ID-nya sudah class form control, ini kita nggak usah, langsung aja name kode produk required. Oke, sebelum require kita perlu menambahkan di sini value sama dengan tanda kutip oke, sama dengan skip, dengan memanggil buka kurung string data produk. Oke, kemudian
kita panggil array-nya dengan field ID produk. Array dengan field, jangan lupa tanda kutip 1, ID produk. Oke. Kita tutup dengan oke. Require, oke sebentar, ini oke. Kemudian kita akan tutup. Oke. Nah, apakah dibutuhkan require? Tetap kita butuhkan require di sini supaya menandakan kalau field ini dibutuhkan, tidak diperbolehkan untuk kosong. Jangan lupa tanda kutip ya, karena diawali dari tanda kutip ini. Oke, sampai sini cukup. Kemudian untuk update pemanggilan error message-nya ya. Ini oke, saya rasa iset validation oke, error kode produk, test danger, get error produk. Oke, sepertinya yang di sini tidak perlu ada updatean data, jadi yang perlu kita sesuaikan pada baris ini aja. Oke, ini coba kita copy untuk masing-masing field. Ini kita paste, jangan lupa ini disesuaikan ya teman-teman. Tadi, oh ini, sepertinya oke, di produk. Ini itu, oh ya maaf, ini tuh salah, ini harusnya kode produk ya. Kode produk, kenapa kode produk? Karena ini khusus untuk field kode produk. Ini nama produk berarti ya fieldnya, coba saya cek dulu. Oke, ini oh dari sini kita perlu sesuaikan name produk, nama produk, nama produk, ininya juga nama produk. Kemudian kita copy lagi, jangan lupa ini jadi harga beli, ininya baris yang ini kita paste di sini. Kemudian ini jadi harga beli, kemudian jangan lupa ini harga beli. Setelah ini kita akan ke field berikutnya, itu harga jual. Nah, di harga jual jangan lupa disesuaikan juga. Ini berarti harga jual. Kemudian ini juga harga jual ya. Oke. Terus field terakhir dengan nama quantity. Nah, di quantity-nya ini ganti ke Queen Tango Yankee, ini Queen Tango Yankee. Oke. Sampai sini saya cek dulu apakah ada kesalahan. Oke, ini kenapa dia berwarna merah? Oh, berarti ini belum ditutup ya dari atas ini. Kita jangan lupa ditutup setelah pemanggilan field array. Ini kita tutup ya. Oke, apakah hilang? Oke, ini udah. Oke, ini harusnya ditutup juga di sini. Titik koma. Jangan lupa pakai titik koma ya. Setelah nutup, oke. Tidak masalah, ini juga bermasalah. Oke. Jangan lupa ditambahkan juga sama yang terakhir quantity-nya. Oke. Dari sini kita coba S. Oke, nggak ada masalah berarti ya, tidak ada kesalahan. Semoga tampil ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba update ya. Ininya apakah sudah bisa menampilkan seperti pada saat kita melakukan tambah produk yang dimana kode field tersebut tidak sesuai dengan kriteria rules yang kita buat ya. Oke. Kita akan buat ini untuk kode produk sama sepertinya. Kita akan buat 2 karakter yang dimana ketika kita melakukan update yang sebelumnya tadi ngeblank tanpa informasi kesalahan dimanapun, harusnya ini ketika diupdate tidak berhasil tetap berada di form ini, tapi menampilkan info kesalahannya berada di mana dan karena apa. Oke, dia akan harusnya menampilkan informasi yang ada di produk model ini sesuai rules-nya, yang error message-nya ada di sini. Oke, kita coba update. Oke,
can find a route for post. Oke, kita perlu sesuaikan ini post pada produk update 5 nya ya. Jadi kita perlu cek roots-nya teman-teman ya. Kita cek roots-nya dulu, karena di dalam roots ini perlu pemanggilan ID. Kita coba cek dulu ya. Roots PQ ini oke, update string ID oke, get post oke. Ini untuk ketika menampilkan formnya, ini post ketika ini. Berarti kesalahannya, coba kita cek di produk controller apakah ada yang salah. Oh, coba di edit produknya. Oke, submit update oke. Oke, serasa benar. Oke, terus update ketika error. Oh, di controllernya yang kita perlu cek ya. Kita coba cek controllernya produk. Oke. Oke. Kita khusus yang editnya ya. Update datanya, ID produk oke. Ini untuk parameter ID-nya, kode produk. Oke, session. Oke, sepertinya sudah sesuai. Untuk produk di controllernya kita coba fokus ke views-nya ya untuk edit produknya. Oke.